Bab 331. Cepat, ayo pergi dan jemput dia sekarang. Kita tidak bisa membiarkan kamar dagang Hampton Utara mendahului kita. Desak Winston. Kakek, bagaimana dengan Levi? Karena Una ingin mempermalukan Levi sesegera mungkin, dia tidak sabar. Winston memikirkannya dan menghiburnya, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghukumnya di masa depan. Lagi pula, Panglima Covington baru saja tiba. Kita seharusnya tidak meninggalkan kesan buruk padanya sekarang. Kakek, kamu bisa pergi dan menjemput Percy sementara aku membawa Luke, untuk memberi pelajaran pada Levi. Dia hanya orang biasa, jadi tidak akan meninggalkan kesan buruk, saran Una, menolak untuk menyerah. Tentu, kamu bisa menjaga Levi. Winston berbalik untuk memerintahkan Luke, lindungi dia dengan baik. Lukas mengangguk. Jangan khawatir, Pak, saya akan ada di sisinya. Luke yakin dia bisa melumpuhkan orang biasa seperti Levi dalam waktu singkat. Dia berpikir bahwa dia terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, sebenarnya. Ayo pergi, Lukas. Setelah Winston pergi, Una memimpin Luke dan anak buahnya ke Levi. Tak lama kemudian, keluarga Gonzales tiba di bandara. Ayah, ini perjalanan pribadi Percy. Dia naik pesawat komersial. Aku tidak bisa menemuinya, karena Sander pun tidak akan ada di sini, kata Andy. Winston menyeringai. Jangan khawatir, saya akan menangani ini. Hari ini, saya akan membawa Panglima Covington, tidak, Tuan Covington. Pesawat Percy mendarat setelah beberapa saat. Begitu Winston dan yang lainnya melihat Percy, yang mengenakan pakaian polos, mereka segera menghampiri, untuk menyambutnya. Halo, Mer Covington. Saya Winston Gonzales dari Northampton. Setelah mendengar kabar kedatangan Anda, saya di sini untuk menyambut Anda. Winston tersenyum dan menyapa. Percy tercengang. Menyambut Winston sebagai balasannya, dia berbicara, Mer Gonzales, saya pernah mendengar tentang Anda. Tuan Covington, saya ingin tahu apakah Anda mau datang ke tempat saya. Winston menawarkan. Percy menyeringai dan menolak undangannya. Mer Gonzales, saya di sini di Northampton untuk mengunjungi kerabat saya. Maaf. Winston dan yang lainnya tercengang. Mer Covington, Anda punya kerabat di Northampton. Iya, saya menganggapnya sebagai saudara saya. Dia adalah orang ketiga terpenting dalam hidup saya, selain orang tua saya. Dia memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, jadi dia kerabat dekat saya. Percy tertawa. Biarkan aku memberimu tumpangan. Percy hendak mengatakan tidak, tetapi Winston buru-buru menambahkan, Mer Covington, tolong jangan menolak. Orang lain akan mengetahui kedatangan Anda di Northampton dan mendatangi Anda. Jika Anda tidak ingin mereka mengganggu Anda, saya dapat mengatur perjalanan Anda menjadi lancar. Setelah dipikir-pikir, Percy menyadari bahwa Winston benar. Dia bisa mengirimnya pergi, tetapi orang lain dengan niat yang sama akan datang mengganggunya. Terima kasih, Tuan Gonzales. Pada akhirnya, Percy masuk ke mobil Winston. Kemana tujuan Anda, Tuan Covington? Tanya Winston. Bayview Garden, jawab Percy sambil tersenyum. Memang, dia datang ke Northampton lebih awal agar bisa bertemu Levi. Jika dia tiba di Northampton tepat pada waktunya untuk upacara pengangkatannya, dia akan sibuk dengan pekerjaan. Alasan dia datang lebih awal adalah agar dia bisa menghabiskan waktu bersama Levi. Bayview Garden. Kedengarannya familiar, renung Winston. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Una datang dengan konvoi mobilnya. Bab 332. Ratusan pria turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Levi dengan mengancam. Semua orang yang melihat mereka buru-buru menyingkir, dan penjaga keamanan sudah menghilang. Zoe dan Iris ada di sebelah, ketika orang-orang itu tiba. Zoe secara naluriah ingin pergi, tetapi Iris menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Keluarga Gonzales mengirim orang-orang ini, jadi Levi harus menangani mereka sendiri. Iris mendesak. Tim keamanan keluarga Gonzales mengetuk pintu terus-menerus. Ketukan mereka yang tak henti-hentinya membangunkan Levi. Dia datang ke pintu, benar-benar kesal. Kamu berisik sekali. Dia meraung begitu dia membuka pintu. Sungguh kurang ajar. Levi Garrison, apa kamu tahu kesalahanmu? Lukas menuntut. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Levi membalas. Kamu tahu bahwa Darren didukung oleh keluarga Gonzales, tapi kamu telah menyakitinya berulang kali. Apakah kamu tidak mengindahkan kami? Una bertanya dengan marah.
Beraninya keluarga rendahan sepertimu bertingkah di depanku. Kamu punya keinginan mati. Levi sangat marah. Levi Garnison, sialan kau. Una memelototinya. Bahkan Una mengutuk dengan marah. Saat itu, konvoi Winston tiba di pintu masuk Bayview Garden. Penjaga keamanan di pintu masuk bertanya-tanya, mengapa konvoi lain datang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Terima kasih, Mer Gonzales. Saya rasa Anda tidak boleh datang, karena dia tidak suka orang asing. Percy tersenyum dan berterima kasih kepada Winston. Oke, sampai jumpa lagi, Tuan Covington. Winston dan yang lainnya memperhatikan, saat Percy masuk ke Bayview Garden. Namun, mereka tidak segera pergi. Cari tahu siapa kerabat yang dibicarakan Percy. Aku ingin detail tentang pria itu. Winston memerintahkan. Iya Pak. Winston memanggil dua anak buahnya. Ayo, mari kita cari tahu ke gedung mana Mer Covington menuju. Sementara itu, Levi dan Una masih saling melotot. Luke melangkah maju dengan senyum mengejek di wajahnya. Biasanya aku tidak akan berurusan dengan orang sepertimu, tapi karena kamu sudah terlalu sering menghina keluarga Gonzales, aku di sini untuk memberimu pelajaran. Una mencibir, jika kamu bersedia merendahkan kakiku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Levi memusatkan pandangannya pada Una. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah Una tanpa peringatan. Itu adalah tamparan yang keras dan keras. Semua orang yang melihat hal itu tercengang, apalagi Una sendiri. Saat Una merasakan sakit yang menyengat di pipinya, dia terlambat menyadari bahwa dia telah menamparnya. Kamu, beraninya kamu menamparku. Una memegang pipinya saat dia menatap Levi dengan tidak percaya. Bajingan. Luke, tangkap dia. Dia berteriak dengan marah. Setelah menerima pesanannya, Luke segera mengambil tindakan. Dia memukul tinjunya, yang disertai dengan ledakan udara. Kekuatan yang dihasilkan dari pukulannya menyebabkan semua orang mundur selangkah. Pukulannya sangat kuat. Tidak heran dia adalah petarung terbaik di Northampton. Levi berdiri terpaku di tempat seolah-olah dia tercengang, jadi Luke yakin bahwa pukulannya yang kuat dan cepat akan melukai Levi dengan parah. Saat pukulan Luke hendak mengenai wajah Levi, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menerima pukulannya. Luke segera merasakan energi yang kuat menyerangnya. Dia tersandung 6 langkah mundur sebelum dia berhenti. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Percy, yang berdiri tepat di depannya. Levi tidak berharap dia muncul secara langsung. Percy mungkin sudah pensiun karena cederanya, tapi dia masih seorang prajurit yang terampil. Dia pernah menjadi prajurit pemberani di medan perang yang telah melindungi Erudia. Bab 333. Tidak ada pengecut di Brigade Besi. Beraninya kamu berkumpul di depan umum. Apakah kamu tidak menghormati hukum? Percy bertanya dengan dingin. Una membela diri, keluarga Gonzales adalah hukum di Northampton. Kamu tampaknya ahli. Apakah kamu ingin bekerja untuk kami? Kami akan menghajar orang ini hari ini. Menyingkirlah. Luke masih menatap Percy. Sudah lama sejak dia bertemu seseorang yang terampil seperti dia. Aku benci pengganggu, jadi aku akan campur tangan dalam masalah ini hari ini. Levi mungkin adalah dewa perang, tetapi dia juga akan campur tangan, bahkan jika Levi adalah warga negara biasa. Kamu mau mati? Lukas berseru dengan marah. Berhenti. Saat hendak mengambil tindakan, seseorang menegurnya. Semua orang menoleh ke belakang untuk melihat Winston mendekati mereka. Kakek, kupikir kau akan menjemput Mer Covington dari bandara. Kenapa kau ada di sini? Una penasaran. Winston hampir meledak dalam kemarahan. Bodoh. Panglima Covington berdiri tepat di depan Anda. Kakek, kami akan memberi Levi pelajaran ketika orang bodoh ini muncul. Luke, tangani dia. Perintah Una. Sebelum Luke bisa mengambil tindakan, Winston menghampirinya, menamparnya dengan keras. Pipi kanan Una langsung membengkak, dan wajahnya yang cantik bengkak seperti ikan buntal. Una tercengang. Dia tidak menyangka akan ditampar 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Yang lain termasuk Percy juga tercengang. Kakek, mengapa kamu menamparku? Una meratap. Luke bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, ada apa? Winston menggonggong dengan marah, kau tahu siapa dia? Dia Panglima Wilayah Perang Hampton Utara, Percy Covington. Semua orang tersentak kaget setelah mendengar kata-katanya. Mereka benar-benar terperangah. Ternyata pria itu adalah Panglima Perang Zona Perang.
Betapa besar kesalahpahaman itu. Luke terlambat menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia langsung berkeringat dingin. Bahkan Una terdiam saat dia menatap Perci. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi panglima tertinggi. Sial, aku bahkan menghinanya dan mengklaim bahwa keluarga Gonzales adalah hukum di Northampton. Setelah Perci mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mencemooh, jadi kamu dari keluarga Gonzales. Kamu sangat berbeda dari Tuan Gonzales. Dia baik, namun kamu telah bertindak seperti seorang tiran, mengklaim bahwa keluarga Gonzales adalah hukum di Hampton Utara. Bahkan Winston terkejut dengan kata-kata Perci. Panglima Covington meminta pertanggungjawaban kita. Panglima tertinggi Covington, orang bodoh tidak bersalah. Itu adalah kesalahan lidah. Tolong jangan dimasukkan ke hati, Winston langsung meminta maaf. Ya, Panglima Covington, kami minta maaf. Maafkan kami. Una dan yang lainnya buru-buru meminta maaf. Luke begitu ketakutan sampai-sampai dia akan merendahkan diri di kaki Perci. Kamu seharusnya yang meminta maaf padanya, bukan aku. Beraninya kamu membawa begitu banyak orang untuk mengganggunya di pagi hari. Perci berkata dengan suara dingin. Tuan Garrison, kami minta maaf karena mengganggu Anda. Anggap saja seimbang. Winston adalah rubah yang licik dan mengisyaratkan bahwa dia akan berhenti mencari kesalahan Levi atas masalah Darren. Itu adalah pertunjukan, demi Perci. Bab 334. Ya, Darren dan putranya pantas dipukuli. Una menimpali. Maafkan kami, Tuan Garnison. Luke memimpin anak buahnya untuk meminta maaf kepada Levi. Setelah melihat tindakan mereka, Perci mengangguk puas. Ini jauh lebih baik. Mar Gonzales, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Anggap saja saya membalas budi Anda, karena Anda telah memberi saya tumpangan di sini, Perci mengumumkan. Jika kita berada di tempat lain, orang-orang ini harus mati, karena menghina Dewa Perangko. Perci memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh karena dia tidak ingin membuat masalah besar. Winston tampak bingung. Akan sulit untuk membut Covington setelah apa yang terjadi. Aku akan membawa orang-orang bodoh ini pergi. Sampai jumpa lagi, Panglima Covington. Winston hendak pergi bersama yang lain ketika seseorang angkat bicara. Tunggu, apa aku menyuruhmu pergi? Itu adalah Levi. Dia memelototi Winston dan yang lainnya. Perci tidak akan mengejar masalah ini, tapi aku akan melakukannya. Apa? Winston dan yang lainnya tidak percaya. Perci mengizinkan kami pergi, tapi Levi tidak. Apakah dia lintah? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia memprovokasi keluarga kita. Kau menggangguku pagi-pagi begini. Apa menurutmu aku sasaran empuk? Levi berbicara dengan dingin. Winston dan yang lainnya tetap acuh tak acuh, tapi Perci ketakutan. Dia tahu bahwa Levi marah. Winston mencoba menahan amarahnya sambil bertanya, Tuan Garrison, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu ingin aku melepaskanmu, semua orang di keluarga Gonzales harus datang dan berlutut di depanku untuk 1 hari. Jika tidak, Anda akan menderita akhir yang sama dengan kamar dagang Hampton Utara dengan menghilang dari Hampton Utara. Suara Levi seperti pisau tajam. Perci yakin bahwa Levi benar-benar bersungguh-sungguh. Hampton Utara sedang runtuh, dan kamar dagang Hampton Utara akan dihancurkan juga, pikirnya. Hahaha, Una tertawa terbahak-bahak. Levi, apakah kamu pikir kamu orang yang berpengaruh? Apakah kamu menggunakan pengaruh Panglima Covington untuk mengancam kami? Kamu hanyalah lintah. Bermimpilah. Winston juga marah. Panglima Covington dan kami tidak menyimpan dendam satu sama lain. Jangan gunakan dia untuk mengancam kami. Levi hanya mencibir, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali, tapi kau menolak untuk mengindahkan peringatanku. Baiklah, turun bersama dengan kamar dagang Hampton Utara. Pernyataan Levi membuat Winston dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Ternyata Levi adalah pria ambisius yang ingin menjatuhkan keluarga Gonzales dan kamar dagang Hampton Utara. Haha, lelucon yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di Northampton yang bisa menjatuhkan keluarga kita dan kamar dagang Hampton Utara. Bahkan Mernielsen pun tidak bisa. Iya, tidak ada yang cukup mampu melakukannya. Winston dan rombongannya sangat bangga. Bermain-main dengan mereka sama dengan mengacaukan yayasan Northampton. Siapa yang cukup mampu melakukannya? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menangani keluargamu, Levi mengumumkan dengan dingin. Baiklah, kita lihat saja nanti, Winston dan rombongannya terkekeh.
Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Perci, mereka segera pergi. Mereka tidak takut pada Levi. Sebaliknya, mereka takut menyinggung Perci. Dewa Perang, aku di sini untuk melihatmu. Perci menatap Levi dengan penuh semangat dan dia hampir berlutut. 3 tahun lalu, sebelum dia pensiun, jika Levi tidak menyelamatkannya di medan perang, dia pasti sudah mati sekarang. Levi adalah orang yang memberinya kehidupan baru. Covington, mengapa kamu datang lebih awal dari yang diharapkan? Levi bertanya. Dewa Perang, aku di sini untuk melihatmu dan istrimu. Perci tersenyum dan menjawab. Masuklah. Levi membawanya ke dalam rumah. Sementara itu, gerakan Zoe masih dibatasi oleh Iris. Kenapa di luar begitu sepi? Bab 335. Iris pergi ke jendela, tetapi menyadari bahwa semua orang telah pergi. Dia berlari keluar bersama Zoe. Orang-orang itu sudah pergi. Apakah Levi dalam masalah? Zoe dan Iris memasuki rumah sekaligus. Saat mereka memasuki rumah, mereka terpana dengan apa yang mereka lihat. Levi sedang berbicara dengan orang asing. Perci melihat Zoe dan langsung berdiri. Ini adalah... Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Covington, ini istriku. Itu sahabatnya, Levi memperkenalkan. Sayang, ini teman baikku, Perci Covington. Dia baru saja tiba dari Vermont. Zoe menyapa Perci dengan hangat setelah mendengar perkenalan Levi, tapi Iris melipat tangannya dengan arogan. Dia menatap Perci, tatapannya penuh dengan penghinaan. Teman Levi, seberapa baik temannya itu? Dia telah bertemu banyak orang dan berpikir bahwa dia melihat menembus Perci. Perci mungkin tampak mengesankan, tetapi dia telah kehilangan keunggulannya. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti dalam kesulitan. Karena itu, dia tidak tertarik padanya. Ngomong-ngomong, di mana anak buah keluarga Gonzales? Kukira mereka ada di sini untuk membalas dendam padamu. Kenapa mereka pergi? Iris bertanya. Mereka kabur ketakutan. Tunggu dan lihat saja. Mereka akan segera datang untuk meminta maaf padaku, kata Levi. Keluarga Gonzales. Meminta maaf padamu. Bermimpilah. Iris menolak untuk percaya padanya. Zoe juga tidak akan mempercayainya. Perci hanya menyeringai, aku tidak sengaja menabrak mereka, jadi aku berbicara dengan Mar Gonzales dan dia setuju untuk tidak membahasnya. Iris mengejek, kamu pikir kamu siapa? Mengapa Winston mau mendengarkanmu? Seketika, Zoe membuat panggilan untuk mengkonfirmasi klaim Perci. Iris, itu benar. Keluarga Gonzales setuju untuk menyebutnya genap. Seru Zoe senang. Apa itu benar-benar terjadi? Setelah dipikir-pikir, Iris menyatakan, Tuan Gonzales cukup baik untuk memaafkan kalian. Perci tersenyum dan tetap diam. Sementara itu, di villa terbesar dan termewah di Northampton. Pak, saya sudah bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu siapa kerabat Panglima Covington, pengurus rumah itu melaporkan dengan kecewa. Winston menjawab, itu sesuai harapan saya. Kami akan mengetahuinya jika orang lain mengetahuinya. Kami akan mengirim seseorang untuk memata-matai Panglima Covington untuk mencari tahu siapa kerabatnya. Tidak Pak, Luke buru-buru memotong. Kenapa? Tanya Winston. Panglima tertinggi Covington adalah seseorang yang belum kupahami kedalaman kemampuannya. Dia hampir sebanding denganku. Jika kamu mengirim seseorang untuk memata-matai dia, dia pasti akan mengetahuinya, Luke menjelaskan. Apa? Panglima itu kuat. Clint menarik napas tajam. Aku pernah mendengar bahwa semua orang di Brigade Besi sangat kuat. Sepertinya rumor itu benar. Kita harus menunggu untuk menghadiri upacara pengangkatan. Winston menatap Una. Una, berdandanlah yang bagus. Kamu harus menghadiri acara dengan pakaian terbaikmu. Kenapa begitu, kakek? Una tidak tahu apa yang direncanakan kakeknya. Aku pernah mendengar bahwa God of War berusia 20-an, dan dia masih lajang. Bagaimana jika dia menyukaimu? Kata-kata Winston menggores hati Una. Dewa Perang adalah pahlawan terbesar di Erudia. Setiap wanita bermimpi menikah dengannya. Sekarang dia diberi kesempatan besar untuk bertemu dengannya, tentu saja, dia sangat gembira. Iya, kami akan menjodohkanmu dengannya. Kamu akan menjadi pasangan yang cocok untuknya. Kamu bisa menjadi istri Dewa Perang. Clint berseru senang. Winston mengelus dagunya. Iya, sekarang setelah kita mengenal Panglima tertinggi Covington, kita dapat meminta bantuannya. Itu sangat mungkin terjadi. Kata-kata mereka langsung menggugah imajinasi Una. Dia berharap upacara akan segera dimulai,
Jadi dia bisa melihat Dewa Perang. Bersambung.